Selamat datang di podcast Akal Radikal, edisi 2 April 2020. Bersama gue Andi, gue akan ngebahas opini gue tentang kejadian-kejadian yang lagi happening di Indonesia dan di dunia. Nah, masih di tengah-tengah wabah corona, kalau sebelumnya banyak sekali dari warga-warga yang kemudian sulit sekali untuk diatur untuk bisa melakukan social distancing, physical distancing, masih banyak yang berkeliaran di luaran rumah meskipun tidak punya kewajiban untuk berada di luar. Nah, kali ini ada yang lebih bikin gue gregetan. Ada yang lebih bikin gue garu-garu kepala lah. Gue nggak ngerti ini orang punya akal atau enggak. Jadi, bukan warga sipil, tapi polisi ya. Kapolsek, seorang kapolsek dan seorang, ya, selebgram lah. Ini nggak usah disensor lagi namanya, karena memang namanya udah dipublikasikan di mana-mana. Kapolseknya ini namanya Fahrul Sudiana, Kapolsek Kembangan. Oh, oke. Menikahi selebgram namanya Rika Andriani. Dan mereka gelar resepsi. Ya nikahnya boleh kan sebenarnya, cuman gelar resepsi. Mereka gelar resepsi tanggal 21 Maret 2020 dan itu dirayakan di Hotel Mulia Senayan. Jadi ini mulai dari akad nikah sampai dengan resepsi ini dirayakan di Hotel Mulia Senayan. Yang mana berarti kan sejak akad pun pasti sudah banyak orang yang berkumpul di situ. Apalagi ketika resepsi. Dan ini di sana yang datang tamunya juga banyak polisi-polisi, juga banyak selebgram-selebgram yang lain. Nah, ini dua-duanya polisi dan selebgram ini menurut gua justru orang yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat kan. Polisi ya pengayom masyarakat, selebgram itu influencer. Ya yang mereka lakukan itu ya bisa jadi ditiru semua orang. Sekarang kalau misalnya polisinya aja bikin acara nih lagi tengah-tengah corona, ya ntar orang-orang yang lain juga ikutan. Itu lihat dong, polisi aja yang harusnya jadi contoh malah bikin acara. Tadi nih kalau yang ciwi-ciwi nih, apa namanya, mau bikin acara nih, acara ulang tahun, acara nikahan, lagi tengah-tengah corona, ntar patokannya siapa aja sih selebgram ini? Rika Andrian ini influencer aja begini, ya nggak apa-apa dong berarti, ya kan? Aduh, ini bener-bener nggak ngotak, nggak pakai akal. Dan lebih parahnya ini di beritanya ya, ada juga nih tampak Aukarin dan para bridesmaid lainnya. Nah berarti kan juga banyak nih selebgram-selebgram yang lain juga pada datang. Influencer-influencer yang lain pada datang. Dan nggak mungkin kalau mereka nggak ngepost saat mereka ada di situ. Nggak ngepost di medsosnya. Pasti ngepost kan? Ya itu apa nggak lebih bikin orang tambah tambah ngaco lagi arah pikirannya. Tadi pikirnya nggak apa-apa tuh idola gua Aukarin, Rika Andriani datang ke situ. Wah nggak apa-apa tuh Pak Kapolsek datang. Aduh, lu tuh ya, kalau lu punya jabatan di kepolisian, apalagi lu udah tingkat kapolsek, ya lu udah punya tim, lu udah punya bawahan, lu jadi contoh yang bener lah setidaknya buat bawahan lu. Dan terlebih lagi buat masyarakat, karena lu polisi, penegak hukum. Kenapa lu melanggar sendiri hukum yang ada? Jelas-jelas kan sudah ada hukum yang baru ini, kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan kumpul-kumpul di saat-saat corona seperti ini, dan lu melanggar itu sendiri. Lu expect apa? Lu mentang-mentang lu sesama polisi nggak ada ditangkap, nggak bakal kena hukuman. Ya bisa juga lah kena. Lu juga selebgram, mentang-mentang lu influencer, followers banyak, jadi bisa suka-suka lu. Justru lu harusnya lebih mikir. Lu kapolsek, lu selebgram, bikin tindakan itu, melakukan sesuatu, harusnya mikir-mikir. Karena lu bakal bisa diikutin orang, lu jadi contohnya orang. Namanya juga influencer, namanya juga polisi, penegak hukum. Ya orang bakal ngikutin lu pada. Kalau lu pada ngaco sendiri, ya yang lain bakal ikutan ngaco juga. Ah, dan ini menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya ya Kombes Yusri Yunus, ini Kapolsek ini si siapa namanya tadi tuh, Fahrul ya, ya Fahrul Sudiana udah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kembangan. Tapi lu jangan senang dulu. Pasti lu pada mikir dicopot jabatannya berarti dipecat kan? Beda. Ini gue agak kecewanya sebenarnya. Jadi baru dicopot jabatan sebagai kapolsek, tapi dia masih jadi polisi, masih bekerja di kepolisian. Dia cuman akan dipindah tugaskan, jadi mungkin entah turun jabatan, terus ntar dilempar ke daerah lain kali yang nggak enak. Ya memang ada hukumannya, tapi ya sebenarnya kalau misalnya sudah seperti ini, dia sudah melanggar hukum sih, melanggar
peraturan yang berlaku kenapa masih dijadikan polisi, masih dipekerjakan? Menurut gue sih harusnya sekalian aja nggak usah lagi. Ya orang mungkin mikir, ya gampang lu mikir, orang masih dipecat-pecat aja, ntar dia nggak bisa kerja, nggak bisa nafkahin istri. Ya lagian goblok. Lagian jadi polisi kok goblok. Eh, di mana-mana orang ngikutin polisi. Kalau polisinya goblok, ya orang jadi goblok kan. Namanya juga penegak hukum. Kalau polisinya melanggar hukum, lu expect apa? Ya orang yang lain juga bakal melanggar hukum lah. Kalau misal influencernya goblok, ya ntar yang di-influence sama dia juga ikutan goblok. Aduh, sorry banget. Di podcast kali ini gue banyak cursing karena gue nggak habis pikir. Kalau kemarin-kemarin warga sipil, orang awam, yang mungkin belum terlalu tahu soal dampak corona, terus mereka kumpul-kumpul, oke lah masih bisa ditegur. Ditegur pun mereka ya udah nurut aja kan. Ada pesta pernikahan warga sipil dibubarkan oleh polisi. Terus ini malah anggota polisi sendiri, oknumnya anggota polisi sendiri yang melanggar. Aduh, ya. Jadi tolong ya, em, buat kalian yang nantinya atau saat ini bekerja di instansi pemerintah, atau kalian cukup terkenal, mungkin kalian yang dengerin ini juga selebgram atau semacamnya yang memiliki influence terhadap orang banyak. Jangan pikir karena kalian punya influence terhadap orang banyak, jangan pikir karena kalian punya jabatan yang dihormati oleh orang banyak, kalian bisa semena-mena. Justru ketika kalian ini influence-nya tinggi kepada orang lain, kalian harus jaga sikap, kalian harus jaga-jaga. Kalau misalnya melakukan sesuatu harus lihat-lihat dulu, pikir-pikir dulu. Kalau misalnya sampai tindakan kalian ini efeknya buruk, atau tindakan kalian ini tidak patut dicontoh, ya influence kalian itu kan tetap akan nyebar kemana-mana, dan orang-orang bisa ngikutin kalian. Ya, makanya, jadi paradigmanya harus dibenerin. Bukan karena lu punya jabatan tinggi, bukan karena lu terkenal, lu bisa semena-mena, tapi justru karena lu punya jabatan tinggi dan lu terkenal, lu harus mikir-mikir dampak dari setiap hal yang lu lakukan. Ya kira-kira itu dulu yang mau gue bahas kali ini. Ya, aduh, semoga nggak terjadi lagi yang seperti ini ya. Ingat pesan gue tadi, semakin lu punya jabatan, semakin lu terkenal, semakin besar dampak apa yang lu lakukan terhadap orang lain. Jadi, banyak mikir, pakai akal, pakai hati, oke? Sampai ketemu di podcast Akal Radikal episode selanjutnya. Selamat malam.